Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elin Mr. Burwas, NIM 2021-514. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai topik optimalisasi dan sumber daya alamnya, yaitu air. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu optimalisasi, yang kedua air, dan yang ketiga manfaat air. Topik yang saya ambil di sini yaitu optimalisasi dan SDM-nya yaitu air. Apa itu optimalisasi? Optimalisasi berasal dari kata optimal, artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain, proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Tujuannya sendiri yaitu mengoptimalkan adalah memaksimumkan keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan air merupakan salah satu sumber daya alam yang secara alami terdapat di permukaan bumi, dan air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi. Manfaat air sendiri yaitu air juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Air membantu menjaga kelembapan udara dan tanah, serta membantu menjaga suhu yang seimbang. Keseimbangan lingkungan yang baik sangat penting untuk kehidupan semua makhluk hidup. Manfaat optimalisasi air di sini yang saya bawa yaitu untuk pertanian. Salah satu pemanfaatan sumber daya air secara optimal adalah untuk meningkatkan produksi pertanian pada lahan sawah irigasi, lahan sawah tada hujan, dan lahan kering. Implementasinya dilakukan dengan jalan meningkatkan ketersediaan air dan menerapkan efisiensi penggunaan air sehingga dapat memperpanjang masa tanam atau meningkatkan indeks pertanaman atau IP, dan ekstensifikasi pertanian. Sampai saat ini sudah cukup banyak infrastruktur air, yakni embung dan parit dan longsorage yang dibangun oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu, Kementerian PUPR dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 telah menargetkan pembangunan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan secara keseluruhan. Saat ini terdapat 230 bendungan yang mencukupi bagi 11% layanan lahan irigasi seluas 7,2 juta. Hal ini berarti air irigasi dari bendungan dapat mengairi lahan sawah sepanjang tahun. Untuk mendukung optimalisasi sumber daya air diperlukan ketersediaan air sepanjang tahun dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara menyeluruh dari das tersebut, baik blue water maupun green water, dan pengelolaannya harus tepat, yaitu menerapkan konservasi lahan dan air di hulu dan pendistribusian secara hemat dan adil. Optimalisasi penggunaan sumber daya air untuk pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan tepat, memperhatikan kelestarian lingkungan seperti menjaga ekosistem sungai tetap baik, mengantisipasi kerusakan sumber daya air, dan memanfaatkan secara efisien tidak berlebihan. Kemudian ini ada beberapa contoh gambar optimalisasi air bagi pertanian. Mungkin teman-teman dapat melihat. Sekian hasil presentasi dari saya yang menjelaskan bagaimana apa itu optimalisasi dan apa itu air, dan bagaimana cara mengoptimalisasi air bagi pertanian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.